daerah Partai Golongan Rakyat Kabupaten Barito Timur menggelar syukuran atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Syukuran digelar di kantor DPD Golkar Barito Timur Selasa siang 11 November 2025. Acara syukuran dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Barito Timur, Haji Supriyatna SPD, MM. Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus, simpatisan, dan sejumlah undangan. Mereka menggelar doa bersama sebagai ungkapan syukur atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Besar HM Soeharto bersama 9 tokoh nasional lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto 10 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Menurut Supriyatna, acara ini merupakan instruksi langsung dari pengurus Partai Golkar Pusat. Kami merasa bahagia karena Jenderal Besar HM Soeharto adalah sekaligus pendiri Partai Golkar. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh kader Partai Golkar sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Jenderal Soeharto bagi bangsa dan negara. Dengan digelarnya syukuran ini, Partai Golkar Barito Timur berharap semangat perjuangan dan pengabdian Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto dapat terus diwarisi oleh seluruh kader Golkar di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada hari ini tanggal 11 November 2025 melaksanakan syukuran atas penganugerahan pahlawan nasional kepada Bapak Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto yang kemarin telah dianugerahkan langsung oleh Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo. Dan kami melaksanakan ini, yang pertama tentu kami adalah melaksanakan perintah instruksi dari DPP Partai Golkar. Sebagaimana kita maklumi bahwa Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto ini adalah pembina Golkar dan juga sekaligus pendiri Partai Golkar. Nah, oleh karena itu sangat wajarlah kalau kami dari Golkar merasa bahagia dan senang sekali atas penganugerahan tersebut. Dan kalau kita lihat juga dari jasa-jasa beliau itu sangatlah layak kalau beliau juga dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Karena kita lihat banyak perjuangan-perjuangan, kelebihan-kelebihan dari beliau. Nah, kalaupun pada saat sebelumnya itu ada antara pro dan kontra terhadap penganugerahan tersebut, tetapi dengan telah ditetapkannya oleh Bapak Presiden, itu adalah merupakan kewenangan Presiden, tentu dengan beberapa pertimbangan, maka tidak ada lagi istilah pro kontra. Dan sekarang beliau sudah menjadi pahlawan nasional. Jadi kalau ada pro kontra itu adalah sebelumnya, tapi kalau sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami dari Partai Golkar sangat berterima kasih dan juga mendoakan agar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kami ini diberikan kekuatan dan diberikan juga bisa melanjutkan daripada perjuangan-perjuangan beliau. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini setelah beliau menjadi presiden, rata-rata penduduk Indonesia pada saat itu banyak yang mutahuruf. Nah, oleh karena itu program utama beliau waktu itu adalah mendirikan sekolah SD Impres itu sampai ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Bahkan yang hanya 4, 5 atau 10 KK saja didirikan SD Impres. Nah, begitu juga di bidang kesehatan. Beliau mendirikan puskesmas, posyandu, dan juga keluarga berencana, sehingga dengan demikian maka kesehatan Indonesia juga meningkat. Nah, tidak kalah pentingnya juga kita pada saat beliaulah dikenal atau menjadi negara swasembada pangan. Karena pada saat itu kita mengetahui bahwa perhatian beliau terhadap pertanian ini, khususnya tani padi dan sebagainya itu palawija ya. Nah, jadi yang tadinya hanya 1 kali setahun, di zaman beliau itu bisa 2 sampai 3 kali. Sampai audit, lakukan capir dan sebagainya, itu adalah jasa-jasa beliau. Nah, oleh karena itu sangatlah wajar kalau sekarang pemerintah menghargai beliau
untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dari Kabupaten Berto Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah, Jurnal TV melaporkan.